Asli nih gue merinding. Dan dari tadi gue denger suara kayak suara gimana sih kalau lo kayak ini korongkongan ini gimana? Kayak gitu. Asli. Ntar gue coba cek di bagian ini, mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi tuh. Mudah-mudahan kasih kerikot karena tipis banget. Gue nggak halu. Hai, halo, bolo misteri. Balik lagi bareng gua, orang paling ganteng sekampung. Oke. Jadi teman-teman, kali ini masih di kota Yogyakarta dan malam ini gua explore di sebuah bangunan rumah, di mana rumah ini adalah milik salah satu pengusaha emas terbesar di Yogyakarta, teman-teman. Dan kenapa rumah ini terbengkalai? Ternyata memang menyimpan banyak banget kisah yang sangat kelam. Ya, kalau misalkan gue cerita di sini akan terlalu berisik karena kalah dengan suara kendaraan yang memang lokasi ini ada di pinggir jalan, coy. Jadi biar nggak usah lama-lama lagi, kita cekicrut aja ya nggak? Yuk. Oke, jadi ini adalah tampak depan dari bangunan ini. Oke, gila men. Dan sekarang cuacanya sudah gerimis rindu. Oke, jadi biar nggak usah lama-lama lagi, kita langsung eksekusi aja, coy. Oke, jadi kita coba cari jalan masuk yang manusiawi ya. Oke. Digemuk men. Oke, gokil. Bangunannya klasik dan belum nemu jalan pintu masuknya. Oke, kita sambil lihat-lihat bawah ya. Di sini ada pintu masuk dan kayaknya sih jendela. Sebelum kita mulai masuk ke rumah ini, kita ucap salam dulu. Assalamualaikum. Oke. Terlalu terang. Oke, baik teman-teman. Saat ini gue udah ada di dalam bangunan rumahnya. Nah, jadi cerita dari tukang jualan di depan bangunan rumah ini adalah rumah ini kosong memang sudah puluhan tahun, teman-teman, dimana sering sekali tercium aroma masakan dari arah dalam bangunan ini. Padahal teman-teman bisa lihat kalau misalkan tempat ini memang sudah lama tidak dihuni. Gila men. Jujur nih ngerasain kayak gimana ya, kayak gemeteran, terus rada pengap. Nah, menurut cerita dari si tukang jualan di depan ini, dulu rumah ini sempat dijadikan sengketa oleh anak dari pengusaha emas terbesar di Yogyakarta ini, teman-teman. Jadi rumah ini akhirnya terbengkalai karena memang tidak ditempati sama sekali karena anaknya
masuk penjara disebabkan oleh karena dia ngebunuh orang tuanya sendiri, men. Biadab sih. Oke. Jadi di bangunan tengah ini ada kayak semacam taman. Itu kayak kolam ya. Assalamualaikum. Jadi demi sebuah harta mereka rela membunuh orang tuanya sendiri. Gila, men. Goblok sih. Tapi lihat dari bangunan ini gokil. Gede banget, Cuk. Jadi penuturan dari salah seorang penjual angkringan dan juga penjual buah yang ada di depan bangunan ini. Jadi bangunan ini atau rumah ini sering tercium aroma masakan dari dalam rumah ini, dan mungkin sepertinya dari arah sini, men, karena ini dapur. Terus menurut pengakuan dari si penjaga lagi, pedagang di depan, jadi mereka sering diganggu oleh sosok cewek, men. Emang udah nggak asing sih sosok cewek tersebut, tapi ya biarin. Nah, teman-teman bisa lihat kalau bangunan ini udah sangat ngeblong banget. Bahkan ini kamar kayak, tapi ini ada kayak pintu ya. Tahu tembusnya kemana? Kayak kamar anak-anak. Kayak ada yang jalan. Halo? Toilet, kamar mandi ya, dan gede banget, gokil. Oke, di sini ada sebuah ruangan kayak kamar, Cok. Oke. Ada suara, men. Halo? Kayak ada suara kayak tercekik gitu. Ada PC. Ada arit. TV yang udah cukup lumayan lama karena apa ini? Kotoran. Nggak tahu kenapa, tapi di kamar ini, men, kecium aroma yang memang bener-bener sangat nggak enak. Walaupun gue pakai masker, tapi sangat banget kecium. Asli nih, gue merinding. Dan dari tadi gue denger suara kayak suara, gimana sih kalau lo kayak ini kerongkongan ini gimana, kayak gitu, asli. Ntar gue coba cek di bagian ini, mudah-mudahan kedengeran ya. Jadi tuh, mudah-mudahan sih kerekod karena tipis banget. Gue nggak halu. Oke lah, kita coba ke ruangan-ruangan yang lain. Oke. Jadi kedengeran suaranya itu dari belakang, men.
Oke, halo. Ini ada pintu. Banyak banget tambang atau kabel ya. Ini kekunci nih. Misi. Di sini bawa obat, men. Di sini bawa obat. Kayak diawasin, men. Jujur nih kayak diawasin. Padahal gue sendirian di sini. Oke, kita coba ke atas. Oke, jadi teman-teman, jadi di tahun 2018 atau 19 yang lalu, seorang anak tersebut sudah masuk penjara karena memang ketahuan membunuh orang tuanya sendiri. Oke, halo. Nah, maksudnya gue sih yakin ya, dimana orang tua itu pasti akan memberikan hartanya juga kepada anaknya, tapi karena saking serakahnya, elemen tiba-tiba dingin. Sampai mana tadi gua? Oke, jadi gue sih yakin kalau orang tua pasti akan ngasih hartanya kepada anaknya, tetapi karena serakah, si anak ini serakah, jadi sampai tega, benar-benar tega ngebunuh orang tuanya sendiri gitu loh. Dan gue sih nggak habis pikir sebagaimana tega itu anak hingga akhirnya habisin nyawa orang tuanya, coy. Oke, ini gue di balkon atas dan gue ngelihat kayak ada bangunan yang emang udah rusak. Kita ntar coba ke belakang. Oke. Permisi. Halo. Sini bangunan nggak terlalu gede, banyak banget toiletnya ya. Oke. Halo. Dan ini tangganya sangat bahaya banget kalau misalkan kita nggak hati-hati, udah nggak tahu jadinya kayak gimana. Tengkuk gue udah ngerasa panas, cuk. Teman-teman bisa lihat kondisinya udah bener-bener nggak karu-karuan, ya kan?
Udah lo, udah sapu lo. Lu pada tahu nggak sih mitosnya kalau nyapu di rumah yang sudah terbengkalai cukup lama akan terjadi apa? Ya kan? Gue bakal lakuin itu. Halo, rumahnya aku sapuin nih. Dah ya. Tuh sapunya aku balikin tuh. Coba, gue pengen kalian komentar apa sih mitosnya kalau kita nyapu di rumah yang bisa dibilang angker ini. Gila men, gokil banget. Dan sangat disayangkan kalau misalkan ini tempat gak dibangun, gak ditempatin. Oke. Kalian boleh percaya atau tidak. Ini swear, jujur. Tengkuk gue panas banget. Kayak ada yang ngeliatin dari tadi di arah sana. Padahal gue sendirian masuk ke sini. Dan emang gak ada siapa-siapa men. Gila gak sih? Ini kita coba ke bangunan belakangnya teman-teman. Oke. Jadi ini sepertinya ada yang ngerawat juga. Karena melihat dari segi nih ada pangkasan pohon ya, mungkin orang cari pohon atau cari daun-daunan untuk apa namanya, hewan peliharaannya ya. Oke. Dan ini bangunan tampak dari samping men, gokil, gede banget dan ngeri. Mau ke belakang juga gua harus lewat kayak ginian, cuman gak ada ulet. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Auranya lebih kerasa banget di belakang. Dan bener aja cuk, di belakang ini yang bener-bener lebih creepy men. Ini bangunan induknya. Dan ini bangunan rumah yang emang kayak udah rusak. Gila, gede juga loh. Aduh. Coba jalan-jalan ke dalam. Kayak makam gak sih? Oke. Gila.
Ini padahal rumah yang udah bener-bener rusak, tapi aduh, hawanya tidak enak di sini kawan. Dan ini tuh gundukan loh cuk, kayak makam. Ya mudah-mudahan sih bukan makam ya. Oke, gede banget. Nah, tampak belakang bangunan induknya. Dan suara yang tadi gue cari seperti kayak orang kecekik itu tidak ada men. Padahal tadi ketika masuk di dalam jelas banget itu suara. Halo. Misi. Oke, ini kayak kamar pembantu. Ada beberapa ban di sini. Dan lo bisa lihat sarang laba-labanya cuk. Udah banyak banget. Anjir, kirain orang. Ada suara men. Halo. Kerikot nggak ya? Kayak ada suara jalan. Gila. Jelas banget barusan kayak ada suara jalan. Mudah-mudahan sih kerikot ya. Oke. Kayaknya udah semua sih bangunan ini kita explore. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian suka dengan video-video gue, jangan lupa disebarluaskan ke semuanya biar semua orang tahu kalau orang ganteng ini punya channel. Biasa. Oke ya. Oke, kayaknya cukup eksplorasi gue di salah satu bangunan angker di Yogyakarta ini. Pesan dari gue, kalau memang orang tua kalian kaya, udah biarin, jangan pernah berharap sedikit pun warisan dari orang tua kalian, karena gue yakin kok orang tua kalian pasti akan tahu itu. Dan gak perlu kalian rebutin untuk warisan, karena itu bukan rebutan men. Yang namanya warisan adalah amanah, dan gak perlu lo sampai ngelakuin hal keji buat ngerebutin semua warisan dari orang tua lo. Oke, lo akan keren kalau lo tanpa minta warisan dari orang tua lo. Udah itu doang. Oke. Gue Wahyu dari Bantul, Yogyakarta. Salam bola-bola misteri. Peace.